Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukamilah, NIM 90300116045. Langsung saja, untuk soal nomor 1, 4 tahap pada transisi penduduk. Pada tahap pertama atau pre-industrial, pada tahap ini angka kelahiran dan angka kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap kedua atau early industrial, pada tahap ini angka kematian masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi. Kematian baik turun dan harapan hidup meningkat. Pada tahap ketiga atau late expanding, angka kelahiran mulai menurun, menyusun angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Selain itu, beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Pada tahap terakhir atau flow stationary, pada tahap ini angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahap transisi keempat atau low stationary. Untuk soal nomor 2, indikator dalam menganalisis kependudukan itu ada 2. Yang pertama itu komponen demografi dan komponen non-demografi. Untuk komponen demografi, yang pertama itu jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Kemudian fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Untuk komponen non-demografi yaitu seperti kesejahteraan dan ketenagakerjaan. 3 model piramida penduduk. Untuk model piramida pertama atau piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk ini berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncaknya meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda atau ekspansif seperti di negara Indonesia dan negara Cina. Kemudian piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran atau fertilitas dan angka kematian atau mortalitas itu seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida ini sering ditemukan di negara maju seperti Amerika dan Inggris. Kemudian piramida dengan model seperti batu nisan, yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida dengan bentuk seperti ini terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Untuk soal nomor 3, perbedaan mendasar ketiga sumber demografi. Sumber demografi yang pertama yaitu sensus penduduk, kedua survei, dan yang terakhir registrasi penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengolah dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk atau hanya sebagian kelompok penduduk. Yang terakhir, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat
peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Adapun perbedaan ketiga sumber demografi ini, yang pertama itu sensus penduduk. Waktu pencatatannya itu dilaksanakan pada periode tertentu dalam waktu 10 atau 5 tahun. Yang dicatat itu adalah individu. Dalam sensus pencacam mendatangi penduduk dan mewawancarai setiap orang dalam rumah tangga tersebut, atau dalam hal ini mencatat atau mewawancarai seluruh penduduk. Kemudian survei. Waktu pencatatan survei ini dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang dicatat individu, namun hanya mencatat sebagian penduduk saja. Yang terakhir itu registrasi penduduk. Waktu pencatatannya itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang dicatat adalah kejadiannya. Dalam pencatatan registrasi penduduk, penduduk sendiri yang harus datang melapor kejadian ataupun perubahan, misalnya kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Untuk soal nomor 4, teori fertilitas dapat ditinjau dari pendekatan sosial dan ekonomi. Dilihat dari pendekatan sosial, yaitu di mana perempuan dan masyarakat mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Contohnya dalam hal tingkat pendidikan, penghasilan, gender. Menurut Friedman, faktor sosial dan budaya mempunyai hubungan erat dengan norma sosial dalam masyarakat. Contohnya adat istiadat, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Dilihat dari pendekatan ekonomi, pada tingkat makro, fertilitas dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan modernisasi. Kemudian pada tingkat mikro, fertilitas dipengaruhi oleh keputusan pasangan suami istri dalam hal jumlah anak. Untuk soal nomor 5, seperti yang ada di bawah, misalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju. Untuk menentukan GFR dan ICFR-nya, GFR itu adalah angka kelahiran umum yang menunjukkan banyaknya kelahiran setiap 1000 wanita yang berusia 15-49 tahun atau 15-44 tahun. Rumus yang digunakan untuk mencari GFR adalah B per PF dalam kurung usia 15-49 tahun, di mana B adalah jumlah kelahiran pada tahun sekian atau tahun X, kemudian PF usia 15-49 tahun adalah jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun sekian. Kemudian K adalah harga konstan, biasanya K ini 1000. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. B itu jumlah kelahiran usia 15-49 tahun, kemudian PF yaitu usia penduduk wanita jumlah penduduk wanita usia 15-49 tahun. Jadi jumlahnya itu untuk jumlah kelahiran 59 per 1800 dikali 1000. Jadi pada tahun X di daerah Sukamaju terdapat 3 bayi yang lahir tiap 1000 perempuan usia subur. Nah, untuk ASFR-nya sendiri, ASFR adalah tingkat kelahiran berdasarkan usia ibu. Misalnya untuk ASFR usia 15-19 tahun, jumlah kelahiran dibagi dengan penduduk wanita, jadi dikali dengan 1000 atau K, harga konstan, bilangan konstan. 3 dibagi 150 dikali 1000. Jadi ASFR untuk usia 15-19 tahun di daerah Sukamaju adalah 20. Artinya terdapat 20 kelahiran dari 1000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun.
Kemudian ASFR untuk usia 20 sampai 24 tahun yaitu jumlah kelahiran untuk usia 20 sampai 24 tahun itu 4, dan penduduk wanita itu 200. Jadi 4/200 dikali 1000 sama dengan 20. Jadi ASFR untuk usia 20 sampai 24 tahun itu dari suku maju adalah 20. Artinya terdapat 20 kelahiran dari 1000 penduduk wanita yang berusia 20 sampai 24 tahun. Untuk soal nomor 6, di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Standarisasi menurut Weber merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara antara beberapa populasi. Standarisasi ini dilakukan untuk mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Ada dua cara standarisasi. Yang pertama itu standarisasi langsung. Standarisasi langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Kemudian standarisasi tidak langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur. Standar kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan.